بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، جملنا بالحلم، زينا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai bab az-zakah. Zakah ya. Sebentar. Bab az-zakah. Masuk dari bab az-zakah ke kemarin babul al-zakatun na'am. Kambing, unta sama sapi. Hari ini kita masuk zakatun naqdain. Zakatun naqdain. Apa itu naqdain? Dahab dan fiddah. Ad-dahab wal fiddah. Barang-barang harga yang wajib zakat itu hanya emas dan perak. Emas dan perak. Oke. Itu aja. Dari sekarang jadi sekarang mereka bilang, ada yang tanya, Syekh, emas itu sama perak sekarang enggak ada. Ada mata uang sekarang, rupiah, dolar, rial. Bagaimana caranya zakatnya? Oke, kenapa bab zakat enggak ada? Semakin zakat yang sudah amal itu tinggi zakat. Macam itu atau bisa. Oke. Tapi seperti biasa kita belajar harus ada syarat. Fulan atau si fulana punya emas itu harus wajib zakat atau tidak. Ini mereka dulu jadikan atau hukum zakat di zaman mereka tentang emas dan perak itu karena mereka uang mereka emas dan perak. Perak ya, perak biar tidak salah. Emas, dinar itu berapa gram emas. Ad-dirham itu dari perak. Jadi ad-dirham itu di bawah dinar. Seperti sekarang kalau kita bilang bahasa Indonesia enggak tahu, tapi yang saya paham pas-pas, mungkin di sini banyak paham. Kalau dolar, 1 dolar di bawahnya sen ya kan, 100 sen atau macam seperti itu. Di sini enggak tahu di bawah rupiah, di bawahnya apa. Di bawahnya apa? Ada yang bisa bantu? Kadang-kadang ada nol, itu 2 nol setelahnya. Setelah mereka kasih angka 1.500.000, terus mereka ada 2 atau titik 2 nol. Itu namanya apa bahasa Indonesia? Gak ada yang paham. Sen, sen. Sen juga. Iya. Oke, tidak masalah. Tapi itu dulu dinar berapa dirham? Berapa dirham itu 100 atau macamnya, bisa jadi 1 dinar. Ya. Pasti yang mahal dinar, yang murah juga dirham. Mereka jadikan zakat dari 2 harta, tapi mereka pilih yang manfaatnya lebih. Nanti kita jelasin di sini. Wajib zakat dari emas dan perak, tapi kita pilih nisab yang mana? Nisab emas atau nisab perak? Kenapa repot seperti itu? Mereka bilang kita pilih yang manfaatnya lebih. Sekarang yang paling mahal fiddah atau perak atau emas, pasti emas. Jadi mereka jadikan nisabul dhahab wal fiddah 84 gram. Tapi harus ada syarat. Syarat pertama ini syurut wujub zakat an-naqdain wa huma dhahab wal fiddah 3. Ada 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama al-haul, itu yang kita kemarin jelasin, haul. Hala alaihi al-haul. 1 tahun punya atau memiliki harta tersebut. Nanti kita belajar nisab. Mencapai
umum 1 tahun. Hartanya yang dapat atau yang dia punya harus 1 tahun. Terus Syekh, kalau di dalam 1 tahun itu hartanya saya pakai beli mobil atau dari keluarga saya yang sakit, saya keluarin. Setelah anak saya atau suami sehat, saya cari rezeki lagi sampai beli lagi. Bagaimana hukumnya? Itu tidak masuk. Harus kita hitung 1 tahun dari sekarang, dari waktu kembali lagi nisab. Tapi di sini harus nisab 1 tahun dalam keadaan nisab. Kalau ini contohnya, kalau dia sampai saat ini punya 80 gram. 80 itu belum ada zakat, harus 84. Atau mungkin bilang 70 atau bilang 50 gram emas. Oke, 50 gram. Kita belum. Kapan jadi 84? Ya setelah 6 bulan, karena dia setiap kali beli, tambah, sampai tanggal, kita mungkin bilang tanggal akhir Muharram. Akhir Muharram tahun 45, dia baru sampai 84 yang namanya nisab dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Indonesia mungkin nisab juga. Nisab di sini. Baru di 20 Muharram atau 20 Dzulhijjah mungkin bilang. Kita baru hitung dari 20 Dzulhijjah, hitung 1 tahun. Selama 1 tahun ini dari 20 Dzulhijjah sampai 20 Dzulhijjah tahun 46, selama 1 tahun tidak kurang, itu yang kita bilang di 20 Dzulhijjah tahun depan harus keluar atau bayar zakat. Zakatnya berapa? Itu yang kita sudah paling banyak paham, 2,5%. Rub'ul ushr. Rub'ul ushr. Sedikit sekali tapi kadang-kadang nafsu tidak terima. Yang kedua, mencapai apa? Nisab. Nisab yaitu 20 mithqal. 20 mithqal itu timbangan dulu. Sekarang kita bilang gram. Mereka namanya 20 mithqal, yang berat. Itu mithqal artinya berat. Juga atau 200 dirham. 200 dirham. Itu zaman mereka juga yang tadi kita bilang mereka pakai dirham. Itu dirham perak, bukan dirham dinar. Karena ada beberapa negara atau setelah agama Islam menyebar, ada beberapa negara ada yang pakai perak, ada yang pakai dirham. Kita di Yaman dulu pakai perak. Masih kakek saya sama atasnya lagi, atau ada beberapa orang yang tua, mereka bilang kita dulu pakai dirham, perak, bukan emas. Jadi sesuai yang mereka pakai. Wan nisab wa huwa 20 mithqalan fi dhahab wa 100 dirhamin fil fiddah. An-nisab harus itu selama tahun 20 mithqal, atau yang kita bilang di sini dirham itu apa? Gram, 84 gram. Wa kaunuha, syarat yang ketiga berarti 1 tahun, harus 1 tahun full dia milik kamu, juga tidak kurang atau tidak pinjam atau tidak ini, tidak mungkin tidak pindah miliki. Ini contoh, mungkin kita bilang tidak bilang sama istrinya, sudah kamu pegang atau saya pindah nama milik, nama harta ini ke atas nama kamu. Di dalam satu tahun dia kasih atau pindah miliknya ke istrinya atau anaknya. Setelah ada masalah atau dia mau balikin lagi, hitung lagi dari waktu dia balikin atau kembali lagi ke orangnya. Jadi 1 tahun full milik si fulan. Kalau ada berubah sedikit kurang atau atau pindah miliknya, itu tidak masuk atau bilang harus hitung lagi atau ulang dari awal. Wa an-nisab. An-nisab di sini tadi bilang 20 mithqalan fil dhahab, 20 mithqal emas. Yang sekarang bisa jadi berapa itu? 84 gram.
Wal fiddah, kalau ada perak itu berapa itu? Wal fiddah 588 gram. Kalau dirham itu, kalau dirham mi'ata dirham, 200 dirham itu bisa jadi 588 gram. 588 gram perak ya, perak. Jadi itu yang wajib keluarin zakatnya. Syarat yang ketiga, wa kaunuha ghairu huliyyin mubah. Punya emas, tapi bukan emas yang pakai untuk perempuan di tangan, di dada, di kepala, di hidung ya. Walhasil bukan emas menghias. Yang sekarang mereka jual apa namanya ini emas itu yang 1 gram botong-botong, perempuan tidak bisa pakai. Itu yang wajib zakat. Kalau huli untuk pakaian atau menghias itu tidak ada zakat kecuali kalau dia masuk haddut tabdzir. Haddut tabdzir. Apa itu haddut tabdzir, Syekh? Haddut tabdzir itu 2000 gram, artinya 2 kilo. 2 kilo. Kalau ada perempuan punya 2 kilogram itu wajib zakat. Atau dia jadikan untuk usaha. Usaha dia punya, Syekh saya belum punya, mungkin bilang 500 gram aja. Emas menghias. Tadi kita bilang kalau 84 emas tabungan atau emas botong itu wajib zakat. Tapi ini emas menghias atau menghiasan, kalau dia punya 500, ini belum 1000, belum 2000, tapi dia jadikan 500 tersebut berhiasan. Oke, betul. Kalau dia jadikan untuk usaha, kasih ke fulana, setelah dia pakai harus bayar sekian itu. Namanya apa itu? Bilang apa? Kontrak atau masuk kontrak atau masuk apa? Atau bilang apa itu? Ada yang bantu? Seperti mobil, jadi seperti mobil ya. Sewa. Oke, jadi sewa. Kalau dia jadi sewa, ini zakatnya karena sewa, bukan karena nisab. Zakatnya karena sewa bukan nisab. Jadi syurut dhahab atau zakat dhahab ada 3 syarat. Yang pertama, haul 1 tahun. Mungkin kita bilang yang pertama nisab. Nisab itu yang 80 gram emas, 588 perak, terus 1 tahun. Nisab itu dalam 1 tahun masih nisab, tidak kurang atau tidak pindah. Sampai mereka kasih satu cara dari satu orang yang enggak mau bayar zakat selama 30 tahun. Ini tidak boleh. Ini orangnya pelit, kita bilang pelit. Atau cari cara yang biar atau kabur dari zakat. Dia punya harta miliaran, bisa bilang, atau ribuan dinar, tapi setiap tahun tidak ada zakat. Bagaimana caranya? Sebelum 1 tahun dia bilang sama istri, malaktuki, ini harta saya milik kamu. Ya, istrinya senang. Sebelumnya suruh istri balikin lagi saya. Balikin harta ke saya atau kembalikan lagi. Dia bilang malak tuka saya kembali lagi. Ya berarti ini tahunnya baru. Sampai tahun depan biar dia tidak keluar zakat, kasih ke istri dia kembali lagi. Itu namanya hilah. Hilah itu dosa, haram. Kalau dia sengaja melakukan hal seperti itu biar tidak bayar zakat, itu haram. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak zakat. Karena baru dapat atau baru miliki baru dari sekarang. Walau dia miliki dari dulu. Itu masalahnya yang kita hati-hati. Jadi tadi bilang harus 1 tahun full miliknya, tidak pindah atau berubah miliknya. Juga nisab
nisab. Ini orangnya baik, mau keluarin zakat, tapi seperti tadi sudah sampai 84, baru hari ini dia senang mulai hitung dari hari ini, dari tanggal ini, insya Allah tahun depan saya mau bayar zakat harta saya ini yang emas. Subhanallah, tiba-tiba ada hal yang dia keluarin dari hartanya, dari 80 itu 80 gram. Dan mungkin bilang kena musibah, mungkin sakit, mungkin butuh uang, jual dari emas ini. Jadi kurang dari 84, ya 70 atau jadi 79, walau 80. Walau 80 karena masih ada 4. Selama 1 tahun belum bisa beli 4 gram yang sisa. Karena subhanallah mungkin kerjaannya berubah sampai tidak bisa. Ini dalam syariah belum bayar zakat, belum wajib bayar zakat. Waktu dia tambah 4 gram itu kita hitung. Walau contoh ini kita kasih contoh seperti kemarin corona. Corona banyak kemarin yang keluarin uang dari dalam, dari rekening, dari yang sudah tabung dari dulu. Mungkin kita bisa bilang 3 tahun setelah dia ini hari ini 80 gram, tapi subhanallah kena musibah keluarin 10 gram atau 5 gram, walhasil kurang dari nisab. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah 4 tahun baru dia subhanallah rezekinya lancar lagi bisa beli 4 gram. Kita tidak hitung tahun-tahun sebelumnya. Kita hitung dari waktu jadi nisab. Ini orang yang mau ikut wajib. Tapi ada beberapa orang ahli ibadah, ahli ta'ah itu mereka keluarin, selalu keluar sedekah dan zakah walau belum 80. Kenapa walau belum 80? Karena ada beberapa ulama bilang di bawah 80 sudah wajib zakat. Ya, selain madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan kita ikut yang muda-muda aja. Ini sebabnya juga beberapa ulama tidak suka orang yang pindah madhab. Hari ini ikut madhab Imam Syafi'i karena ini muda. Besok ikut madhab Imam Hambali di masalah lain, bukan di masalah ini. Karena masalah lain, masalah ini di madhab Ahmad bin Hanbal keras. Jadi dia tidak terima. Bilang saya ambil dari Syafi'i. Itu yang namanya bisa jadi zindiq, ahluz zandaqah. Namanya fasik. Zindiq itu fasik. Karena dia ambil yang muda-muda aja dari hukum syar'i di dalam madhab agama Islam. La ilaha nisab wal haul wa kaunuha ghairu huliyin mubah. Ghairu huliyin mubah. Kalau huli ini emas perempuan walau lebih 80 enggak ada yang enggak tahu, saya tidak bisa bilang, tapi kita di Yaman enggak ada yang sampai seperti itu 100 gram 200 gram untuk berhiasan itu enggak ada. Yang saya lihat di YouTube itu mereka orang Arab Saudi ada sampai 1 kilo 2 kilo. Kemarin saya baca ada perempuan pakai 10 kilo 10 kilogram. Dia kasih itu yang seperti sabuk dari emas 4 gram, 4 kilo atau 2 kilo. Ya Allah, ini mubadzir. Itu sudah wajib zakat karena masuk haddut tabdzir. Bukan karena emas. Karena dia sudah melewati batas mubadzir, jadi harus keluarin zakat. Keluarin zakat bagaimana itu kita lihat hartanya semuanya keluarin. Ini emas. Emas itu tadi kita bilang 84. Keluarin 2,5. Rub'ul ashri. 2,5. Tapi kalau lebih, Syekh saya punya 100. Sudah lebih dari 84. Wa ma zada bihisabe. Kalau emas itu bukan seperti kemarin onta. Onta kita bilang namanya kita bilang kalau kambi ya, kita kasih yang mudah. Kambi kemarin kita bilang berapa? 40 ya kan? Berarti kalau 45 belum ada zakat. 50 tidak ada zakat. 60 atau 55 tidak ada zakat. Sama yang tambah atas 40. 40 itu wajib. Tapi kalau 45 yang 5 ini 5 ekor
atau 10 ekor yang tambah atau atas 40 itu tidak ada zakat. Emas itu beda. Emas kalau tambah keluarin zakatnya langsung, hitung. Tadi bilang 84 2,5. Sekarang tambah atau dia sudah 100, berarti tambah berapa gram? 16 gram. 16 gram keluarin zakatnya langsung. Jangan hitung sampai kita bilang harus Syekh ini tadi 84, besok sampai jadi 8 tambah 84 kita keluar zakat 2 kali. Enggak. Emas beda. Emas keluarin kalau sudah sampai nisab, keluarin 2,5. Yang tambah keluarin zakatnya juga sama 25. 15 gram itu 2,5 berapa? Keluarin zakatnya. Wallahu a'lam. Oke. Ini kajian atau bab zakatun naqdain, emas dan perak. Oke. Wallahu a'lam. Ada di sini ada berapa jelas dari berapa khilaf yang di antara mereka tentang berapa gram, tapi mungkin ada khilaf sedikit di tembangan Makkah dulu sama Al-Iraq. Jadi beda sedikit karena di mana itu ada berapa itu madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i juga, tapi ada yang bilang 93,6 gram itu emas. Madhab Imam Syafi'i juga itu semuanya madhab Imam Syafi'i. Yang kita ikut biasa 84 karena kita cepat mau keluarin sedekah untuk orang miskin. Mereka pilih 84. Wallahu a'lam bissawab. Besok kita baru masuk zakat apa? Al-ma'asyirat wa hiya rutab, kurma sama anggur. Itu namanya al-ma'asyirat. Nanti insyaallah kita belajar besok. Ayo, bismillah. Ada yang mau tanya tentang emas dan perak? Silakan.